Berdasarkan novel aslinya, makhluk buas digambarkan begitu kuat hingga tidak bisa dikalahkan sendirian, kecuali oleh seseorang yang telah mencapai tingkat transenden atau sword master. Jika dugaanku benar bahwa yang membawa makhluk buas itu adalah kaisar, maka kita tidak bisa tahu pihak mana yang akan dia serang. Mungkin dia berencana menyingkirkan para bangsawan yang tidak sejalan dengannya, termasuk Max. Kalau menyerang dari belakang saat semua orang lengah karena fokus berburu, mereka tidak akan bisa menghindar. Namun, kekhawatiran itu hanya berlangsung sesaat. Aku meraba bunga perak yang kusimpan di saku mantel. Anehnya, kelopak bunganya terasa sejuk di ujung jariku. Mungkin ini cuma kekhawatiranku saja, tapi alur cerita kini sudah sangat berbeda dari versi aslinya. Ditambah lagi, kemenangan Max pada perang sebelumnya. Itu telah membuat dukungan terhadap Max mengalir dengan deras. Melihat sifat kaisar yang serakah, bukan tidak mungkin dia akan mencoba menyingkirkan Max. Aku menoleh ke arah Sir Victor yang berdiri di belakang Dee, berniat memberi isyarat begitu tatapan kami bertemu. Tapi anehnya, dia malah buru-buru mengalihkan pandangan dari mataku. Apa-apaan? Kenapa dia bersikap begitu? Sir Victor, aku ingin minta tolong. Bisakah Anda kesini sebentar? Mendengar ucapanku, dia mendekat dengan wajah tegang. Untuk urusan apa Anda memanggil saya? Nada suaranya terdengar seperti orang yang ketakutan, membuatku merasa agak aneh. Apa dia takut karena mendengar rumor tentangku? Tapi akhir-akhir ini aku sudah hidup cukup tenang. Aku sempat menarik nafas panjang lalu sadar akan tatapan bingung dari Bi yang sedang menatapku. Kalau aku langsung memberikan bunga ini ke Max, dia pasti akan tersinggung. Padahal dia sudah bersusah payah membawakannya. Begitu Victor berdiri di sampingku, aku mengeluarkan bunga perak itu secara diam-diam agar tidak ada yang melihat, lalu menyerahkannya kepadanya. Aku menatapnya seolah berkata, "Cepat, simpan di sakumu." Tapi dia justru tampak panik dan matanya bergetar hebat sebelum akhirnya membuka mulut. Saya tidak bisa menerima ini." Karena teriakannya yang tiba-tiba itu, semua orang langsung memusatkan perhatian pada kami, dan aku pun mengerutkan kening. Dia benar-benar gak peka. Untungnya, dari sudut pandang orang lain, tidak akan terlalu jelas apa yang sedang kami lakukan. Bisakah aku benar-benar mempercayai orang ini? Kalau Max sampai mempercayainya untuk menjaga Bee, berarti dia orang yang bisa diandalkan. Dia pasti juga tahu sedikit banyak soal situasinya. Tapi entah kenapa, dia malah salah paham dan mengira bunga ini aku berikan untuknya. Aku mengabaikan ucapannya dan mulai bicara lagi. Bisakah Anda pergi ke kereta keluarga kami dan mengambilkan sepasang sarung tangan cadangan? Seperti yang Anda lihat, saya hanya memakai satu, dan ini agak merepotkan. Lalu aku buru-buru berbisik agar tidak terdengar orang lain. Bunga itu tolong sampaikan kepada tuanmu. Konpi Rex menatap kaisar yang berdiri di atas podium dengan sorot mata tajam dan penuh amarah. Hari ini kau harus mengikuti Maximilian dan membantunya agar bisa menangkap binatang buas dengan mudah. Setelah itu, pastikan yang lain tidak bisa kembali ke arena dengan menggiring binatang-binatang ke arah mereka. Meskipun dialah yang membawa makhluk buas itu, Konpi Rex sama sekali tidak dilibatkan dalam rencana kali ini. Jadi, kau ingin menggunakan makhluk buas yang kubawa sendiri demi menjadikan Mikhail sebagai pemenang? Ini benar-benar keterlaluan. Meski selama ini dia sering diabaikan atau diremehkan, tidak sekalipun ia meragukan kesetiaannya pada kaisar. Namun kali ini, untuk pertama kalinya, amarahnya benar-benar membara. Bagaimanapun juga, dialah orang yang paling dekat dengan kaisar. Saat Konpi Rex sedang menatap Mikhail dengan penuh kebencian sambil menggertakkan gigi, kaisar mulai berbicara. Seperti yang kalian semua tahu, dalam perlombaan hari ini, nilai akan ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan hewan buruan yang berhasil ditangkap. Semakin berbahaya dan semakin langka hewan tersebut, maka semakin tinggi pula nilainya.
Mendengar ucapan kaisar, para peserta yang berbaris di tiap kubu mulai menunjukkan sorot mata penuh semangat. Mereka semua memimpikan bisa mencetak prestasi besar dan memenangkan lomba ini. Sebab jika mereka berhasil menorehkan prestasi, mereka bisa mendapat hadiah besar dari kepala keluarga masing-masing. Dan tentu saja hadiah utama dari acara ini. Sesaat kemudian, kaisar tersenyum dan menarik kain hitam yang menutupi sebuah bantal merah berbahan sutra. Saat itu juga, cahaya berwarna-warni yang mempesona muncul dari balik kain yang disingkap, membuat semua orang terdiam dan terpaku menatap kalung yang sangat indah. Kadang tampak merah, lalu terlihat biru, dan di sisi lain berkilau seperti emas. Tak seorang pun bisa menebak terbuat dari mineral apa kalung itu. Namun keindahannya begitu luar biasa, seolah dibuat oleh dewa dari dunia bawah tanah yang merindukan kekasihnya di dunia atas. Lebih indah dari bunga manapun yang ada di bumi. Kaisar menyapu pandangan ke arah kerumunan yang terkesima, lalu tersenyum tipis. Kalung ini adalah harta berharga yang diberikan kepada kaisar pertama oleh ayahnya yang merupakan seekor naga. Ini adalah permata kekaisaran. Kuharap kalian semua berjuang sebaik mungkin untuk mendapatkan bunga bawah tanah yang indah ini. Kalung itu adalah perhiasan sekelas pusaka negara. Nilainya tidak bisa diukur dengan apapun. Semua orang menatapnya penuh hasrat ingin memilikinya. Tak lama kemudian, suara trompet tanduk terdengar. Itu adalah sinyal bahwa perburuan akan segera dimulai, tanda untuk bersiap. Di tengah persiapan semua orang untuk berangkat, tiba-tiba seseorang dengan tergesa-gesa menghampiri putra mahkota. Yang mulia, kemunculan Victor yang tiba-tiba di tengah lapangan membuat wajah Max langsung mengerut kesal. Waktunya sangat mendesak. Kenapa dia harus muncul sekarang? Dia memang sudah tahu Victor kurang peka, tapi tidak menyangka akan separah ini. Tepat saat Max hendak melampiaskan kekesalannya, Victor buru-buru berkata, "Ini hadiah dari Lady Sapu Tangan." Mendengar kalimat itu, amarah Max seketika mereda. Ia menerima barang yang diberikan Victor sambil tersenyum kecil. Lunariel, jadi dia benar-benar tahu maknanya. Bunga perak seindah cahaya bulan itu adalah simbol keberuntungan bagi orang-orang dari utara. Bahkan ada mitos kuno yang mengatakan bahwa bunga itu mampu mengusir hal-hal jahat, meski terdengar seperti tahayul. Max memasukkan bunga itu ke dalam saku tempat ia menyimpan benda-benda penting, lalu mengangkat sudut bibirnya dalam senyum halus. Dia pasti memberikannya sambil berharap aku mendapatkan keberuntungan. Max pun melirik ke arah kursi kehormatan milik keluarga Dufloyen, tempat Jubilian duduk. Saat itu, Jubilian tengah menatapnya sambil tersenyum manis. Senyumnya begitu manis dan menawan, sampai-sampai membuat Max merasa geli, bukan hanya di dada, tapi sekujur tubuhnya seolah dipenuhi rasa hangat dan kesemutan karena terlalu bahagia. Kalau bisa mengikuti kata hatinya, ia ingin langsung berkata di depan semua orang, "Perempuan secantik ini adalah milikku." Lalu mencium bibir merah itu dalam-dalam. Namun dia harus menahan diri. Dengan berat hati, Max pun mengalihkan pandangan dan naik ke kudanya. Saat itu juga, suara sorak-sorak penuh semangat dari tiap keluarga bangsawan bergema lantang. Tiba-tiba, Max membayangkan bagaimana kalung indah itu akan terlihat jika melingkar di leher putih dan jenjang milik Jubilian. Sekarang aku mengerti kenapa orang-orang suka memberikan perhiasan sebagai hadiah. Sama seperti bagaimana kancing manset berlian biru milik Jubilian pernah jadi bahan gosip, memberikan perhiasan mahal adalah cara paling terang-terangan untuk menunjukkan bahwa seseorang sudah dimiliki. Karena pemilik dan pemberinya akan langsung diketahui. Tak lama kemudian, suara trompet tanduk tanda dimulainya lomba bergema di udara. Max segera mengayunkan kudanya, melesat maju dengan suara derap kaki yang menggema. Suara langkah kudanya memecah keheningan saat ia melaju cepat menuju medan perburuan. Aku menghela nafas pelan sambil menatap kuda-kuda yang berlari menjauh. Semoga semuanya berjalan lancar tanpa ada kejadian buruk. Saat aku sedang memikirkan hal itu,
Sir Victor masuk ke dalam ruangan dengan wajah letih. "Ini sarung tangannya." "Terima kasih," jawabku sambil tersenyum manis saat menerima sarung tangan darinya. Namun tiba-tiba Victor dengan canggung menjauh dariku dan berkata, "Mulai sekarang, mohon jangan menyuruh saya melakukan urusan pribadi seperti ini lagi." Melihat betapa dia tidak nyaman terhadapku, ya sebenarnya wajar juga. Aku memang sudah memanfaatkannya. Jadi tak heran kalau dia merasa tidak enak hati. Aku hendak menjawab, "Baiklah." Tapi saat itu, suara Bi terdengar tajam memanggil Victor. "Sir Victor." Victor segera bergegas mendekati Bi. "Ada urusan apa yang mulia putri?" Nada bicaranya terdengar agak kasar, membuatku terkejut dan membuka mata lebar-lebar. Lalu Bi dengan tatapan curiga bertanya pada Victor, "Kenapa kau pergi ke lapangan tadi?" Mendengar pertanyaan itu, Sir Victor sempat melirikku sekilas sebelum menatap Bi dan menjawab, "Saya hanya pergi sebentar untuk memberikan semangat pada tuanku. Apakah ada masalah dengan itu?" Nada bicaranya kali ini terasa agak arogan, sangat berbeda dari bicaranya padaku tadi. Apa-apaan ini? Dia bicara begitu kasar pada seorang putri kerajaan. Aku hampir saja menegurnya, tapi saat itu Bi langsung berkata, "Rasa penasaranku sudah terjawab. Kau boleh kembali ke posisimu." Dengan enggan, Sir Victor pun berjalan kembali ke belakang Bi. Melihat dari caranya berjalan yang terkesan malas dan tidak semangat, sepertinya dia sangat tidak ingin menjalankan tugas ini. Aku hanya bisa menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Semua kejadian hari ini harus kuceritakan pada Max nanti, entah dengan cara mengadu atau bagaimana. Angin berhembus kencang, menerpa pipi seolah mencakar kasar. Kuda Max yang berasal dari garis keturunan kuda terbaik berlari dengan kecepatan luar biasa. Bagus, sepertinya banyak binatang buas di sekitar sini. Max yang sedang mencari keberadaan binatang lewat insting dan tanda-tanda di sekitar berteriak pada bawahannya yang mengikuti dari belakang. "Di sekitar sini." Mendengar perintah itu, kuda-kuda para bawahannya langsung berhenti. Dennis yang sedari tadi tidak melepaskan pandangannya dari punggung sang putra mahkota tersenyum tipis. Atas perintah Max, para ajudan mulai menyebar ke hutan sekitar untuk berburu. Dengan ini, kemenangan bisa dibilang sudah pasti jadi milik yang mulia. Saat menjaga perbatasan utara, kami sering berburu untuk membangkitkan semangat para prajurit yang tidak terbiasa dengan cuaca dingin dan keras di sana. Dari semua orang, kemampuan berburu sang putra mahkota benar-benar yang terbaik. Beliau sangat peka terhadap kehadiran makhluk hidup sampai bisa mengenali hewan yang sedang bersembunyi. Sepertinya kali ini pun akan sama. Saat Dennis menatap punggung sang putra mahkota dengan penuh keyakinan seperti itu, terdengar suara dedaunan yang bergeser. Max langsung memberi isyarat mata pada pemanah. Sang pemanah pun segera menyiapkan panah dan menarik tali busurnya dengan erat. Semua orang menahan nafas menanti hewan itu muncul dari semak. Yang muncul adalah makhluk mungil seperti bola salju yang tergulung. Tubuh bulat, telinga besar yang berdiri tegak, dan mata bundar berwarna biru. Kelinci salju, hewan yang cukup umum di wilayah utara, tapi sangat langka di sekitar daerah ini. Wujudnya memang sangat lucu, tapi tetap saja ini adalah kompetisi berburu. Bagi para kesatria yang sudah terbiasa dengan perburuan, makhluk itu tak lebih dari sekedar daging segar yang lezat. Meskipun hanya hewan herbivora, karena kelangkaannya, nilainya pasti tidak akan rendah. Saat Dennis hendak memberi isyarat kepada pemanah, "Berhenti!" Suara teguran keras dari sang putra mahkota membuat para pemanah menurunkan busur mereka dan mencabut anak panah dari tali. Padahal hewan itu sudah nyaris tertangkap, tapi entah kenapa sang putra mahkota tiba-tiba menghentikan mereka. Dennis tidak mengerti maksudnya. "Yang mulia, kenapa menghentikannya?" Tanyanya bingung. Namun Max hanya diam, menatap ke arah kelinci salju yang telah menghilang ke dalam semak-semak. Akhirnya dengan suara pelan, putra mahkota menjawab, "Karena dia mirip dengannya." Mendengar itu, wajah Dennis pun langsung membeku. Bagaimana mungkin hewan seperti itu mirip dengan Lady Floyen? Secara objektif, kelinci salju memang hewan yang lucu dan menggemaskan, tapi tetap terasa kurang pantas jika dibandingkan dengan salah satu wanita tercantik di kerajaan. Ini bahkan bukan perumpamaan.
Saat Dennis sedang galau, memikirkan apakah ia perlu memberi saran demi kelancaran asmara tuannya, Max tiba-tiba merebut busur dari tangan pemanah. Lalu, tanpa peringatan, ia membidikkan anak panah ke arah Dennis. Kenapa Yang Mulia menunjukkan panah ke arahku? Bahkan sebelum pikirannya sempat merampungkan kekagetan itu, panah itu sudah meluncur dengan cepat meninggalkan tali busurnya. Dennis memandang anak panah yang terbang ke arahnya dengan mata membelalak tak percaya. Dan pada saat itulah, panah itu nyaris menyentuh pipinya, melesat sangat dekat dan melukai udara di sekitarnya. Panah itu tepat mengenai sesuatu, disusul oleh suara jeritan yang menusuk telinga. Dennis langsung menoleh ke belakang, merasakan hawa dingin menjalari seluruh tubuhnya. Tak jauh dari mereka, makhluk buas sejenis kucing besar dengan tubuh raksasa sedang mengamuk kesakitan. Anak panah menancap tepat di kepalanya, dan binatang itu kini menggelepar hebat, mengerang dalam penderitaan. Itu Flame Tiger. Bagaimana bisa makhluk itu muncul di sini? Binatang buas yang dikenal sebagai raja hewan di wilayah selatan. Tapi di wilayah tengah seperti ini, yang tidak memiliki hutan lebat, seharusnya tidak mungkin ada hewan semacam itu. Fakta bahwa binatang buas yang tidak mungkin muncul di tempat ini justru menyerang mereka, menunjukkan kemungkinan besar bahwa ada seseorang yang sengaja melepaskannya. Kaisar katanya menangkap binatang buas untuk acara ini. Saat Dennis mulai mengeraskan wajah, menyadari maksud di balik kejadian ini, Max mengangkat sudut bibirnya membentuk senyum. Berkat itu, aku bisa mendapatkan skor yang cukup tinggi. Max pun mencabut pedangnya dan melangkah mendekati Flame Tiger yang masih menggelepar dalam kesakitan. Tak lama kemudian, dengan satu tebasan tegas, ia mengakhiri nyawa makhluk buas itu. Kini senyumnya telah lenyap, digantikan oleh ekspresi serius. Max menatap para kesatria yang masih tercengang dan memberi perintah. Jangan lengah. Para kesatria telah meninggalkan arena perburuan, namun setidaknya suasananya tidak terasa membosankan. Aku akan pergi sebentar. Begitu ayahku meninggalkan tempat untuk sementara waktu, area ini langsung berubah menjadi ajang gosip. Coba bayangkan, belum lama ini putra Conroain mengirimiku surat dan bilang kalau dia akan mempersembahkan bunga sang dewi bawah tanah untukku. Sebagai gantinya, dia meminta sapu tangan dariku. Rose mengatakannya seolah tak habis pikir, membuat Marianne mengernyitkan alis. Apa? Tapi aku juga menerima surat itu dari dia. Mendengar ucapan Marianne, Rose tampak tersentak dan ikut mengernyit. Kali ini dengan ekspresi tidak senang. Jangan bilang, kamu benar-benar memberikan sapu tanganmu pada putra Conroain. Marianne tidak sanggup menjawab. Ia hanya menundukkan kepala dalam diam. Sepertinya dia benar-benar membordir sapu tangannya dan memberikannya pada putra Conroain. Saat semua orang terdiam karena canggung, Rose memegangi dahinya dan menggeleng-gelengkan kepala penuh frustasi. Astaga Marianne, setauku pria itu sudah menerima sapu tangan dari banyak perempuan lainnya juga. Mendengar itu, aku langsung mengernyitkan alis. Jadi, rumor itu ternyata benar. Aku memang sudah tahu reputasi putra Conroain tidak terlalu baik, tapi karena aku sendiri pernah menderita karena rumor tak berdasar, aku berusaha untuk tidak langsung menilainya. Saat itu, tiba-tiba seseorang menanggapi dengan nada sinis dan tak percaya. Wah, dasar bajingan. Komentar mendadak dari Sir Victor yang tiba-tiba ikut campur dalam obrolan membuatku terkejut. Aku langsung menatapnya dengan mata membesar dan tubuh sedikit gemetar. Tunggu. Dia baru saja mengumpat sejelas itu. Baru aku ingat, aku pernah mendengar sedikit tentang latar belakangnya, bahwa Sir Victor dulunya adalah seorang mantan tentara bayaran. Tapi karena kemampuannya yang luar biasa, dia akhirnya diangkat menjadi kesatria resmi. Apa karena itu mulutnya agak kasar? Saat aku masih tenggelam dalam pikiranku, terdengar suara lirih. Ya Tuhan, sekarang aku harus bagaimana? Wajah Marianne tampak pucat pasi saat dia bergumam begitu. Di sampingnya, Catherine menepuk pelan bahunya sambil menghela nafas. Padahal, kamu bukan tipe orang yang mudah tertipu oleh rumor. Tapi kamu bisa melakukan kesalahan seperti ini. Wajah Marianne memerah, pasti tampak tidak percaya. Lalu ia berkata dengan suara lemah. Tidak mungkin, dia jelas-jelas bilang dia menyukaiku. Suaranya dipenuhi kesedihan.
Dan saat itu, Rose menggelengkan kepala dengan nada keras. Sadarlah Marianne, putra Conroy itu siapapun tahu kalau dia itu adalah playboy terbesar di seluruh kalangan sosialita. Namun tiba-tiba seseorang menggeleng pelan. Sayangnya, dia bukan yang paling parah. Semua orang menoleh dengan ekspresi bingung ke arah suara itu dan melihat Veronica. Tak lama kemudian, Veronica pun mulai bicara. Kalian tahu kan bahwa Marquis Perdal, kepala Departemen Keuangan, punya putra kedua? Iya, tentu saja. Bukankah katanya dia sedang dalam masa pemulihan karena kondisi tubuhnya yang lemah? Ya, sebenarnya semua orang langsung memasang telinga saat Veronica mulai berbicara. Wajar saja, karena keluarga Perdal dikenal sangat terhormat dan hampir tak pernah terseret dalam gosip. Seseorang batuk di saat yang sangat tidak tepat. Oh, maaf, aku sedang agak flu akhir-akhir ini. Silakan lanjutkan. Kami semua menoleh sejenak pada Sir Victor, lalu menghela nafas sebelum kembali fokus ke pembicaraan. Veronica menatap kami dengan tatapan serius dan melanjutkan. Faktanya, putra kedua itu katanya adalah playboy yang tidak bisa dikendalikan. Apa? Kami semua tampak kaget, sulit mempercayainya. Veronica mengernyit lalu menambahkan. Katanya, bahkan sebelum cukup umur untuk dewasa, dia sudah berani menggoda seorang lady muda yang polos. Mendengar itu, Sir Victor ikut menyela dengan wajah tak percaya. Apa? Itu sungguh terjadi? Veronica mengangguk mantap. Iya, dan setelah itu, dia membuang lady itu begitu saja. Victor yang dari tadi hanya diam mendengarkan, akhirnya mengernyit. Benar-benar tak bisa menahan diri lagi. Aku memperhatikan ekspresi kesal di wajahnya dan tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Tidak kusangka, kupikir dia cuma kasar dan malas-malasan. Tapi ternyata dia juga bisa marah atas ketidakadilan yang dialami oleh seorang lady. Saat aku sedang sedikit terkesan dengan sisi kesatria sejatinya itu, suara Veronica kembali terdengar. Setelah kejadian itu, dia terus-menerus hidup dengan gaya hidup yang bejat. Sampai akhirnya, Marquis Perdal tak tahan lagi dan dengan alasan pemulihan mengirimnya ke kuil untuk pemurnian. Begitu Veronica menyelesaikan kalimatnya, Sir Victor langsung menutup mulut dengan tangan dan mulai tertawa. "Kenapa Anda tertawa?" tanya Veronica yang memelototinya dengan alis mengernyit. Victor menggeleng sambil berusaha menahan senyum. "Oh, maaf, soalnya kisah yang Anda ceritakan itu terlalu seru." Tanpa sungkan, ia langsung berdiri di samping Veronica, menatapnya dari atas sambil memasang senyum santai. Lalu dengan nada menggoda, ia melanjutkan. "Kalau begitu, apakah ada lagi cerita menarik soal si putra kedua itu?" Barusan ia terlihat santai dan agak urakan, tapi kalau dilihat dari dekat, ternyata penampilannya lumayan tampan juga, tidak kalah dari putra Conroy yang tadi disebut sebagai playboy. Sepertinya Veronica juga terpikat oleh wajahnya, karena wajahnya memerah sebelum menjawab dengan agak canggung. Ku dengar wajahnya cukup tampan." Mendengar itu, Sir Victor menyeringai dan mengangguk santai. "Ya tentu saja, masa playboy nomor 1 di kekaisaran wajahnya biasa-biasa aja?" Tak lama kemudian, Victor mendekati Marianne dan menatapnya dengan seksama sebelum berkata dengan nada tulus. "Lady, saya benar-benar senang untuk Anda." Marianne sedikit mengernyit, tampak tidak senang. Mungkin mengira dia sedang dijadikan bahan olokan. "Senang? Apa maksud Anda dengan itu?" Victor tersenyum dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh. "Bukankah Anda sangat beruntung mengetahui kebenaran sebelum perasaan Anda terlanjur dalam untuk pria sebusuk itu? Itu jelas keberuntungan. Saya yakin Lady memiliki malaikat pelindung." Marianne tampak terkejut, tidak menyangka mendengar kata-kata seperti itu darinya. Tanpa sadar, ia pun tertawa kecil. Kalau dipikir-pikir, memang ada benarnya juga. Melihatnya tersenyum, Victor pun ikut tersenyum cerah dan menambahkan. "Jadi, jangan biarkan sampah seperti itu membuat Anda sedih. Selagi sedang keluar bersama teman-teman, nikmatilah waktu ini dengan bahagia." Meski mulutnya agak tajam, tapi dia tahu bagaimana membuat suasana jadi hidup. Aku mengangguk pelan sambil tersenyum. Memang benar gaya bicaranya belak-belakan, tapi itu justru jadi daya tariknya. Rose dan teman-teman lainnya pun tampak ikut terpikat. Bahkan Marianne yang tadi hampir menangis karena patah hati, kini tertawa ceria. Pipinya pun merona. Dan aku pun berpikir,
Kalau dia terus begini, mungkin akan ada lebih banyak lady yang tertarik padanya. Saat suasana menjadi ringan dan canda tawa kembali terdengar, tiba-tiba Bi yang sejak tadi diam berbicara dengan suara dingin dan tegas. Ngomong-ngomong soal tugas, bukankah tugasmu sekarang adalah mengawalku? Tapi kau malah ikut ngobrol dan bersantai. Bukankah itu termasuk kelalaian tugas? Victor langsung tersentak kaget, tapi tetap berusaha membela diri. Tapi saya masih menjalankan tugas pengawalan dengan baik kan? Jawaban santai dan tak tahu malu itu membuat Bi menatapnya tajam, lalu menghela nafas berat seolah sudah menyerah. Senyum dan tawa yang tadi sempat terdengar pun perlahan mereda. Aku ikut tertawa kecil saat melihat pertengkaran kecil mereka. Tapi tak lama kemudian, aku menoleh ke arah sebelahku yang kosong, lalu berpikir dalam hati. Ngomong-ngomong, kenapa ayah belum juga kembali? Katanya cuma pergi sebentar.